Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian sirah sahabat, masih menceritakan sirah Umar bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Haitul Islam al-adilu wa babuhu al-haqqu. Benteng Islam adalah keadilan dan pintunya adalah kebenaran. Kalimat ini pernah diucapkan oleh Umar bin Sa'ad. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa huwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu alladzi kana la yuhabi ahadan wa la yujamilu abadan fi dinillah. Umar bin Khattab adalah sosok yang tidak pernah berpihak kepada siapapun dan tidak pernah kompromi sedikitpun dalam urusan agama Allah. Arada ay yakhtara waliyan ala madinati Hims. Suatu ketika Umar ingin memilih seorang gubernur untuk kota Hims. Umar bin Sa'ad hidup di masa Nabi, di masa Abu Bakar dan di masa Umar. Di masa Umar, ketika Umar menjadi Amirul Mukminin, Umar ingin memilih seorang gubernur untuk kota Hims. Wa kana radhiyallahu anhu yastaritu surutan fi haula'il wulad la takadu tusma'u anha illa fi dunyal ahlam. Umar radhiyallahu anhu menetapkan syarat-syarat tertentu bagi para gubernur yang diangkatnya. Syarat-syarat yang hampir-hampir tidak terdengar kecuali di alam mimpi. Syarat-syarat yang berat. Umar bin Khattab menetapkan syarat-syarat yang berat yang mungkin tidak ada kecuali di dunia mimpi, di alam mimpi. Fakana yakhtaruhum minaz zahidin al-wari'in as-sadiqin al-mukhbitin as-saimin al-qaimin alladzina yafirruna minal imarati wala yarghabuna fiha. Umar memilih para gubernur dari kalangan orang-orang yang zuhud, wara, jujur,
tunduk kepada Allah, rajin puasa, rajin sholat malam, orang-orang yang lari dari jabatan dan sama sekali tidak berambisi terhadapnya. Ini syarat-syarat yang berat. Ya, kriteria gubernur menurut Umar bin Khattab, gubernur itu harus zuhud, wara, jujur, tunduk kepada Allah, rajin puasa, rajin sholat malam, dan tidak berambisi terhadap jabatan. Ya, mungkin kalau diterapkan sekarang sulit nyari pemimpin yang seperti ini, nyari gubernur yang seperti ini, ya, gubernur yang zuhud, wara, jujur, tunduk kepada Allah, rajin puasa, rajin sholat malam, dan tidak berambisi terhadap jabatan. Ini syarat-syarat yang berat yang hanya ada di alam mimpi. Fakana yaqulu fi nafsihi uridu rajulan idza kana fil qaum wa laysa amiran alaihim bada wa ka'annahu amiruhum. Umar berkata dalam dirinya, aku menginginkan seorang laki-laki yang apabila berada di tengah-tengah suatu kaum dan dia bukan pemimpin mereka, namun dia seolah-olah pemimpin mereka. Dia bukan pemimpin, tapi dia seolah-olah pemimpin mereka. Artinya apa? Umar menginginkan orang yang punya wibawa, ilmu dan akhlak sedemikian rupa sehingga meski dia tidak memegang jabatan resmi, orang-orang tetap memandangnya sebagai sosok yang pantas ditaati, dihormati, dan dijadikan teladan. Jadi yang membuat dia dihormati bukan jabatannya, akan tetapi kepribadian, integritas, ketakwaan, dan kemampuannya menuntun manusia. Ini yang diinginkan oleh Umar bin Khattab. Seorang laki-laki yang apabila berada di tengah-tengah suatu kaum dan dia bukan pemimpin mereka, namun dia seakan-akan pemimpin mereka. Wa idza kana fihim wa huwa alaihim amir bada wa ka'annahu wahidun minhum. Dan apabila ia berada di tengah-tengah mereka dan dia adalah pemimpin mereka, namun dia terlihat seperti salah seorang dari mereka. Dia pemimpin mereka, tapi dia terlihat seakan-akan seperti salah seorang dari mereka. Ya, maksudnya apa? Maksudnya dia tidak sombong, ya, dia pemimpin tapi dia tidak sombong. Dia tidak merasa lebih tinggi dari rakyatnya, justru rendah hati, sederhana, dan menyatu dengan masyarakat atau merakyat. Pemimpin yang merakyat. Ini yang diinginkan oleh Umar bin Khattab. Uridu waliyan la yumayyizu nafsahu 'ala nasi fi malbasin wala fi mat'amin wala fi maskanin. Kata Umar, aku menginginkan seorang gubernur yang tidak membedakan dirinya dengan rakyatnya dalam hal berpakaian, makanan, dan tempat tinggal. Jadi pakaiannya sama seperti pakaian rakyatnya, makanannya juga sama dengan makanan rakyatnya, dan tempat tinggalnya juga sama dengan tempat tinggal rakyatnya. Ini berat ya, kalau jadi bawahannya Umar berat. Jadi bawahannya Umar berat. Yuqimu fihimus shalah wa yaksimu bainahum bil haqq wa yahkumu fihim bil adli la yughliqu babahu duna hawaijihim. Pemimpin yang menegakkan salat ya di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah rakyatnya,
membagikan harta di antara mereka ya dengan hak, dengan benar. Wa yahkumu fihim bil adli, memutuskan perkara di antara mereka dengan adil. Dan dia tidak menutup pintu rumahnya untuk menghalang-halangi kebutuhan rakyatnya. Dia harus siap 24 jam, ya namanya pemimpin harus siap 24 jam, pintu rumahnya tidak tertutup, pintu rumahnya selalu terbuka untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang diinginkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa fi tilka al-lahdhati tabadara ila zihni Umair ibn Sa'ad. Pada saat itu yang terlintas dalam benak Umar adalah Umair bin Sa'ad. Kayaknya yang berhak, yang pantas menjadi gubernur Himis sesuai syarat-syarat yang ditetapkan oleh Umar adalah Umair bin Sa'ad, sahabat yang sedang kita bahas. Ini menunjukkan Umair bin Sa'ad ini Masya Allah orang yang luar biasa, orang yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab. Jadi yang ada di pikirannya Umair bin Sa'ad. Yang cocok adalah Umair bin Sa'ad. Kalau kita masuk enggak para jamaah? Tidak masuk ya. Kita tidak masuk. Fakhtarahu kama ikhtara man qablahu Sa'id bin Amir liyukmila min ba'dihi masirat az-zuhdi wal wara'i wal adli wa tadhiyati. Pada saat itu yang terlintas dalam benak Umar adalah Umair bin Sa'ad, maka beliau memilihnya sebagaimana sebelumnya beliau telah memilih Sa'id bin Amir agar Umar ya melanjutkan perjalanan hidup dalam kezuhudan, kewaraan, keadilan dan pengorbanan. Sebelumnya yang menjadi gubernur Himis Sa'ad bin Amir ini juga orang yang luar biasa. Dia digantikan oleh Umair bin Sa'ad radhiyallahu anhuma. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ana jadi ingat kisah Umar ya, ketika Umar ingin ngangkat seorang gubernur, kemudian Umar memanggilnya. Ketika dia berada di hadapan Umar mencium ya salah seorang anaknya, terus orang itu heran. Dia berkata, "Wahai Umar, Anda mencium anakmu?" Kata Umar, "Na'am." Kata dia, "Saya tidak pernah cium anak saya. Saya tidak pernah cium anak saya." Hanya kata Umar apa? Robek ya surat penugasannya. Kalau sama anaknya saja dia tidak sayang, apalagi terhadap kaum muslimin. Ya, jadi pemimpin harus menyayangi rakyatnya. Kok bisa ada seorang bapak dia tidak pernah mencium anaknya? Dia tidak pernah mencium anaknya. Ini aneh. Mencium anak itu tanda kasih sayang. Tanda kasih sayang. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa kana Umair waqtaha yujahidu fi sabilillah fi biladis Syam. Pada saat itu Umair sedang berjihad di negeri Syam. Fada'ahu Amirul Mukminin Umar wa ahida ilaihi bi wilayati Hims. Lalu Umar memanggil Umair
dan menyerahkan jabatan gubernur Hims kepadanya. Fahawala Umair ayyatazira anha. Umair berusaha menyampaikan alasan agar terbebas dari tugas ini. Dia tidak mau. Ini sudah masuk kriteria ya, tidak berambisi terhadap jabatan. Ketika dia ditunjuk sebagai gubernur Hims, Umair menolaknya. Dia menyampaikan berbagai alasan. Dia tidak mau menerima jabatan tersebut. Lakinna Amirul Mukminin alzamahu biha ilzaman. Akan tetapi Amirul Mukminin mengharuskannya untuk menerimanya. Ini perintah dari pemimpin. Ya, perintah. Pemimpin kalau memerintahkan dan perintahnya bukan maksiat, ya kita sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Perintah dari pemimpin. Umar bin Khattab mengharuskannya untuk menerimanya. Fa'adza'na Umair li amrihi ala kurhin minhu. Maka Umar pun tunduk kepada perintah Umar meskipun hatinya enggan, ya, hatinya menolak. Li'annahu kana yatamanna ay yadhalla umruhu kulluhu fil jihad likai yarzuqahu Allahu as-sahadata fi sabilihi. Kenapa Umar menolak jabatan gubernur? Karena dia berharap sepanjang hidupnya bisa terus berada di medan jihad agar Allah menganugerahkan kepadanya mati syahid di jalannya. Dia ingin jihad. Dia ingin ada di medan perang. Dia ingin habiskan umurnya untuk berjihad di jalan Allah supaya bisa meraih mati syahid. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa zahaba Umair ila madinati Hims liyabda'a al-wilayata bitilkal kalimat allati sattaraha ala jabini tarikh bisuturin min nur. Akhirnya Umair pergi ke kota Hims untuk memulai kepemimpinannya dengan kalimat-kalimat yang telah ditorehkan di kening sejarah dengan tinta dari cahaya. Fama indakhala al-Madinah Fama indakhala al-Madinata hatta jama'an nas ila salatin jami'atin. Begitu dia memasuki kota Hims, dia segera mengumpulkan orang-orang untuk salat berjamaah. Ini juga sudah masuk kriteria Umar. Ya, pemimpin yang salat berjamaah bersama rakyatnya. Dia kumpulkan orang-orang untuk salat berjamaah. Falamma inqaddatis shalah khataba finnas. Setelah selesai salat, dia menyampaikan khutbah di hadapan mereka. Fahamidallah wa asna alaihi wa shalla ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia memuji Allah, menyanjungnya dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pidato, ya, pidato gubernur. Biasanya gubernur, ya, baru diangkat. Kalau baru diangkat dia menyampaikan pidato. Umar menyampaikan pidato di hadapan rakyatnya. Umar berkata, ala innal Islam haitun mani'un wa babun wasiqun. Ketahuilah sesungguhnya Islam adalah benteng yang kokoh dan pintu yang kuat. Fahaitul Islam al-adlu wa babuhu al-haqqu. Benteng Islam adalah keadilan dan pintunya adalah kebenaran. Wa idza nuqidha al-haitu wa khuttima al-babu ustuftiha al-Islam. Jika benteng ini roboh dan pintunya hancur, maka Islam akan terbuka dan dapat dimasuki oleh musuh. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Jadi Islam hanya tegak selama keadilan ditegakkan dan kebenaran dijaga. Kalau keadilan diruntuhkan dan kebenaran ditinggalkan, maka Islam menjadi lemah dan bisa dimasuki oleh musuh-musuhnya. Ya, benteng Islam adalah keadilan. Pintunya adalah kebenaran. Keadilan dan kebenaran. Keadilan dan kebenaran. Kalau keadilan diruntuhkan dan kebenaran ditinggalkan, maka Islam menjadi lemah dan bisa dimasuki oleh musuh-musuhnya. Fala yazalu al-Islam mani'an mastadda sultan. Islam akan tetap kuat, kokoh selama kepemimpinan kuat. Walaysa siddatu sultan qatlan bis-sayf wala darban bis-saut. Kuatnya kepemimpinan bukan dengan membunuh dengan pedang, bukan pula dengan memukul dengan cambuk. Akan tetapi qada'an bil haqqi wa akhzan bil adli, Islam akan kuat dengan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran dan mengambil keputusan dengan keadilan. Ya, jadi kuatnya kepemimpinan bukan dengan bunuh-bunuh ya. Ada model pemimpin yang dikit-dikit bunuh ya, dikit-dikit bunuh, dikit-dikit rakyatnya dicambuk, dipenjara ya, disiksa. Ini bukan kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang kuat itu menetapkan hukum berdasarkan kebenaran dan mengambil keputusan dengan adil. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pidato yang disampaikan oleh Umar bin Sa'ad. Wa bitilkal kalimat an-nasi'ah bada Umar hayatahu fi madinati Hims. Dengan kalimat-kalimat yang tulus ini, Umar memulai kehidupannya di kota Hims. Wa makasa fiha aman kamilan la yasilu minhu ayyu shay'in ila amiril mu'minin. Dia tinggal di sana selama 1 tahun penuh tanpa mengirimkan sesuatu kepada Amirul Mukminin. Enggak ada berita, kemudian enggak ada harta yang dikirim. Ya, biasanya gubernur dia akan kumpulkan harta fai, kemudian dia serahkan kepada Amirul Mukminin. Kenapa Umar bin Sa'ad tidak nyetor, tidak mengirimkan harta kepada Amirul Mukminin? Sudah 1 tahun penuh enggak ada kabar. Fakataba ilaihi Umar, maka Umar pun menulis surat kepadanya. Kata Umar ya dalam suratnya, idza wasalat risalati fa aqbil bima ji'ta minal fai. Jika suratku ini sampai kepadamu, maka datanglah membawa apa yang telah engkau kumpulkan dari harta fai. Maka setelah membaca suratnya Umar, akhadha jirabahu wa qas'atahu wa 'allaqa idawatahu wa akhadha anazatahu wa aqbala rajilan. Setelah membaca suratnya Umar, Umar pun mengambil kantongnya, nampannya, dia gantungkan tempat minumnya, ya, ember kecil, dan mengambil tongkat kecilnya. Ini yang dia kumpulkan. Ya, kantongnya, nampannya, kemudian tempat minumnya atau semacam ember kecil, dan mengambil tongkat kecilnya. Yamsi ala rijlaihi, lalu dia berangkat dengan jalan kaki. Antum bayangkan, dia jalan kaki dari Hims ya ke Madinah. Dia tidak naik kendaraan, tidak naik hewan tunggangan. Dia jalan kaki dari Hims ke Madinah. Anda tidak tahu berapa jarak dari Hims ke Madinah. Intinya jaraknya sangat jauh karena Umar sampai di sana rambutnya sudah gondrong. Ya, rambutnya sudah gondrong.
Fadakhala al-Madinah wa qad sahaba wa barra wa tala sa'ruhu. Hingga sampailah dia di kota Madinah, wajahnya telah pucat, tubuhnya penuh debu dan rambutnya panjang. Berarti jauh ya, jaraknya jauh karena rambutnya panjang. Faqala assalamu alayka ya Amirul Mukminin. Lalu dia pun memberi salam. Assalamu alayka ya Amirul Mukminin. Semoga keselamatan atasmu wahai Amirul Mukminin. Ketika Umar melihatnya, Umar heran ya. Ini orang penuh debu, wajahnya pucat, rambutnya gondrong, rambutnya panjang. Faqala ma sa'nuka. Umar bertanya, ada apa dengan dirimu? Qala alastu sahihal badani ma'i ad-dunya. Umar menjawab, bukankah badanku sehat ini? Ya, lihat badanku sehat. Ma'i ad-dunya, bersamaku ada dunia, aku membawa dunia. Fazanna Umar annahu ja'a bimal. Umar mengira bahwa Umar datang membawa harta yang banyak. Karena Umar mengatakan ma'i ad-dunya. Ya, bersamaku dunia. Kemudian Umar bertanya, "Ji'ta tamsi?" Engkau datang dengan jalan kaki? Qala na'am. Kata Umar, ya. Qala ama kana ahadun yatabarra'u laka bidabbatin? Kata Umar, tidakkah ada seorang pun yang rela memberimu tunggangan? Kenapa kau datang dengan jalan kaki? Apa enggak ada yang memberimu hewan tunggangan? Umar menjawab, ma fa'alu, mereka tidak melakukannya. Wala sa'altuhum, dan aku pun tidak meminta kepada mereka. Kata Umar, bi'sal muslimun, mereka adalah seburuk-buruk kaum muslimin. Masa pemimpinnya dibiarin apa? Dibiarin jalan kaki dari Hims ke Madinah. Bi'sal muslimun, ya, mereka adalah seburuk-buruk kaum muslimin. Qala ya Umar, innallaha qad nahaka 'anil ghibah. Kata Umar, wahai Umar, sesungguhnya Allah telah melarangmu dari ghibah. Tidak boleh ghibah kaum muslimin, ya. Allah telah melarangmu dari ghibah. Faqala ma sana'ta. Umar bertanya, ma sana'ta, apa yang sudah engkau lakukan? Jadi gubernur selama 1 tahun. Qala alladhi jabaituhu wada'tuhu mawadi'ahu. Kata Umar, apa yang aku pungut, yang aku kumpulkan ya dari harta-harta, aku telah letakkan di tempat-tempatnya. Walau nalaka minhu say'un la ataituka bihi. Seandainya ada sesuatu yang menjadi hakmu darinya, niscaya aku akan membawanya kepadamu. Artinya harta yang dia kumpulkan dia sudah bagi-bagikan kepada kaum muslimin. Kalau ada lebihnya dia setorkan. Mendengar perkataan Umar, Umar pun berkata, jaddidu li Umar ahdan. Perbaharailah pengangkatan jabatan untuknya. Nah, ini bagus ini ya, gubernur yang bagus. Panjangkan apa? Tugasnya. Perbaharailah pengangkatan jabatan untuknya. Kemudian Umar berkata, la amiltu laka wala li ahadin. Tidak, aku tidak akan bekerja lagi untukmu dan tidak pula untuk siapapun. Wasta'zana Umar ayyadhhaba ila ahlihi fi qaryatin min dawahi al-Madinah fa'azina lahu. Kemudian Umar meminta izin kepada Umar untuk pergi menemui keluarganya di sebuah desa di pinggiran Madinah. Maka Umar pun mengizinkannya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi memang zaman dulu orang jadi pejabat, jadi gubernur tuh sama saja, dia tetap sebagaimana dia belum jadi gubernur. Bukan jadi gubernur terus apa? Terus kaya raya ya. Punya duit miliaran rupiah. Enggak. Para sahabat dulu tidak seperti itu.
Ya, jadi memang dunia tidak bisa merubah mereka. Dunia tidak bisa merubah mereka. Dunia datang kepada mereka dan mereka menolaknya. Ini para sahabat. Kalau kita, masya Allah ya, kita nyari dunia, banting tulang nyari dunia, ya, dunia menjauh dari kita. Udah banting tulang, udah kerja keras, tapi ya begitu-begitu saja. Wa ba'da fatratin laysat bitawilah arada Umar radhiyallahu anhu ay yahtabira sidqa Umair. Tidak lama kemudian Umar ingin menguji kejujuran Umair agar hatinya tenang. Lihat ma inna qalbuhu min ikhtiyarihi lil wulad wa hifzihi lil amanah. Agar hatinya tenang, ya, bahwasanya pilihannya tepat, ya, wa hifzihi lil amanah, dan orang yang dipilihnya benar-benar menjaga amanah. Ini sering dilakukan oleh Umar ya. Umar ngetes bawahan-bawahannya. Fa ba'asa rajulan yuqalu lahu Al-Haris. Umar mengutus seorang laki-laki yang bernama Al-Haris. Wa a'tahu mi'ata dinar. Umar berikan kepadanya 100 dinar. 100 dinar banyak atau sedikit? Banyak ya. 1 dinar sekarang 1 dinar 4,25 gram emas. Sekarang emas berapa? Taruhlah Umar emas 2 juta ya. Berarti 2 kali 4,25 ya. 2 kali 4 berapa? 8. Taruhlah 1 dinar 10 juta ya. 1 dinar 10 juta. 100 dinar berapa juta? 1 dinar 10 juta. 100 dinar berapa juta? 1 miliar. Taib. Umar ngasih Al-Haris 100 dinar. Umar berkata, "Intalik ila Umair hatta tanzila bihi ka'annaka dhaifun." Pergilah ya kepada Umair, tinggallah bersamanya seakan-akan engkau seorang tamu, pura-pura jadi tamu. Fa in ra'aita asara shay'in minas sarwati fa aqbil, wa in ra'aita halan sadidan fadfa ilaihi hazihi al-mi'ah dananir. Jika engkau melihat ada tanda-tanda kekayaan pada Umair, maka kembalilah kepadaku, tidak usah kasih dia uang ini. Namun jika engkau mendapatinya keadaannya sulit, dia butuh, berikanlah kepadanya 100 dinar ini. Ini pesan Umar kepada siapa? Al-Haris. Fantalaqa Al-Harisu fa idza huwa bi Umair jalisun yafli qamisahu ila jambil haiti. Maka Al-Haris pun berangkat dan dia mendapati Umair sedang duduk di samping tembok sambil membersihkan kutu dari bajunya. Sambil membersihkan kutu dari bajunya. Faqala lahu Umair, "Inzil rahimakallah." Umair berkata kepadanya, turunlah, semoga Allah merahmatimu. Fanazala, maka dia pun turun. Summa sa'alahu, lalu Umair bertanya kepadanya, "Min aina ji'ta?" Kamu datang dari mana? Faqala minal Madinah, kata Al-Haris, dari Madinah. Faqala kaifa tarakta Amiral Mu'minin? Kata Umair, bagaimana engkau meninggalkan Amirul Mu'minin? Bagaimana kabar Amirul Mu'minin? Faqala salihan, kata Al-Haris, baik, ya, kabarnya baik, keadaannya baik. Qala fa kaifa taraktal muslimin? Kata Umair, bagaimana engkau meninggalkan kaum muslimin? Bagaimana kabar kaum muslimin? Qala salihin, kata Al-Haris, ya, mereka baik. Qala alaysa yuqimul hudud? Kata Umair, bukankah Umar menegakkan
hukum had, hukum had? Qala bala, daraba ibnan lahu ala fahisatin. Kata Al-Haris, iya, dia pernah mencambuk anaknya karena suatu perbuatan keji. Ya, Umar ini Masya Allah pemimpin yang adil, ya, dia memutuskan perkara dengan adil walaupun anaknya melakukan perbuatan keji, maka Umar menerapkan hukuman had kepada anaknya. Umar mengikuti siapa? Umar mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pernah berkata apa? Lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka saya sendiri yang akan potong tangannya. Hukuman harus adil, ya, diberikan kepada siapapun yang melanggar. Faqala Umar, akhirnya Umar mendoakan Umar, Allahumma a'in Umar, ya Allah bantulah Umar, ya Allah tolonglah Umar, fa inni la a'lamuhu illa sadidal hubbi laka, karena aku tidak mengetahuinya kecuali dia sangat mencintaimu. Qala fa nazala bi salasata ayyam, akhirnya Al-Haris tinggal di rumahnya Umair selama 3 hari. Al-Haris tinggal di rumahnya Umair selama 3 hari. Walaysa lahum illa farsatun min sya'ir kanu yakhussunahu biha wa yatuhuna hatta atahumul juhdu. Ternyata ya para jamaah, Umair dan keluarganya tidak memiliki apa-apa kecuali sedikit jelai, itu sisa makanan dari gandum yang jelek, ya. Gandum itu macam-macam, ada gandum yang kualitasnya baik, ada gandum yang kualitasnya jelek. Jadi Umar tidak memiliki apa-apa kecuali sedikit makanan dari gandum yang jelek, yang khusus mereka berikan kepada tamu, sedangkan mereka sendiri menahan lapar hingga hampir-hampir tidak kuat menahannya. Ini gubernur, ya para jamaah. Ini bukan orang biasa, bukan rakyat biasa. Di rumahnya enggak ada apa-apa kecuali makanan dari gandum jelek, itu pun hanya sedikit yang hanya bisa diberikan kepada tamu, sedangkan mereka sendiri tidak makan. Tidak makan. Tamu didahulukan. Dan memang para sahabat dikenal punya sifat apa? Punya sifat isar, lebih mendahulukan, ya, saudaranya daripada diri sendiri. Ya, dulu ada syekh, masalah syekh besar. Kita waktu bersama dengan dia jadi jadi penerjemah, ya, di musim haji. Biasanya syekh menyampaikan ceramah, terus kita yang nerjemahin. Itu Masya Allah, ya, kita kalau tidur bersama syekh, tinggal bersama mereka, kita jadi tahu akhlak mereka. Jadi mereka tidak makan kecuali kita dulu, ya. Dia siapin makanan buat kita, terus dia persilahkan kita. Dia mengatakan antum au anta dhaifun, ya, kamu tamu lebih dahulukan. Dia tidak makan kecuali setelah kita makan, ya. Ini akhlak para masyayikh, lebih mendahulukan kita daripada dirinya. Padahal kita sama-sama dai, ya. Dia jadi penceramah, kita yang menerjemahkan, akan tetapi dia lebih mendahulukan kita daripada dirinya. Makanya antum kalau bisa sering-sering safar sama orang-orang saleh, orang-orang yang baik. Biasanya safar itu akan membuka sifat seseorang. Safar itu akan membuka sifat seseorang. Antum bisa tahu orang itu baik atau tidak baik ketika antum safar dengannya. Ya, anda pernah safar dengan salah seorang ustadz, Masya Allah, betul-betul terlihat akhlaknya, akhlak ustadz tersebut. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Faqala lahu Umair, innaka qad aja'tana. Maka Umair berkata kepadanya, kepada siapa? Al-Haris, sungguh engkau telah membuat kami lapar. Artinya karena kau ada di sini kami tidak makan, kami kasih makanan buatmu. Sungguh engkau telah membuat kami lapar. Fa in ra'aita an tatahawwala anna faf'al. Jika engkau berkenan maka pergilah, tinggalkan kami. Kami enggak punya apa-apa untuk menjamumu. Qala fa akhraja dananir fadafa'aha ilaihi. Akhirnya apa? Al-Haris dia keluarkan tadi 100 dinar, ya. Terus dia serahkan kepada Umair. Karena tadi kata Umar, kalau kau lihat dia berkecukupan atau dia punya kekayaan, jangan kasih dia uang ini, kau kembali. Tapi kalau kau melihat dia butuh, maka berikanlah uang-uang ini kepadanya. Taib, akhraja dananir fadafa'aha ilaihi. Al-Haris mengeluarkan dinar-dinar, 100 dinar dan memberikan kepadanya. Al-Haris berkata, ba'asa biha Amirul Mukminin fasta'in biha. Amirul Mukminin ya mengirim ini untukmu, maka manfaatkanlah, gunakanlah untuk mencukupi keperluanmu. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Sa'ad? Fasoha wa qala la hajata li fiha faraddaha. Maka Umar pun soha artinya berteriak. Umar berteriak dan berkata, aku tidak butuh. La hajata li fiha. Aku tidak membutuhkannya. Saya tidak butuh. Kemudian Umar mengembalikannya. Ana enggak butuh. Padahal enggak punya apa-apa para jamaah. Kita kalau dapat uang ya, Masya Allah, antum kalau dikasih 1 M, pasti antum diam-diam ya. Antum diam-diam ya. Senang ya, bahagia. Apalagi kita enggak punya, senang. Jangan kan 1 M, 100 juta aja kita udah senang. Faqalat lahu imra'atuhu, lalu istrinya berkata kepadanya, istri Umar ya berkata kepadanya, ini tajata ilaiha wa illa fadhaha fi mawadi'iha. Jika engkau tidak membutuhkannya, maka simpanlah. Ya, jika tidak maka letakkanlah di tempat-tempatnya. Artinya bagi-bagikanlah. Kalau kau butuh simpan, kalau tidak kau bagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Faqala Umar, wallahi ma li syai'un aj'aluha fihi. Kata Umar, demi Allah aku tidak memiliki sesuatu yang bisa aku jadikan sebagai tempat untuk menyimpannya. Jadi tempat untuk menyimpan 100 dinar ini enggak punya. Saya enggak punya tempat untuk menyimpannya. Mau taruh di mana? Fasaqqat al-mar'atu asfala dir'iha fa'atathu hirqatan. Lalu istrinya merobek bagian bawah bajunya, lalu memberikan kepadanya sepotong kain. Faja'alaha fiha, kemudian dia taruh uang itu dalam potongan kain tersebut. Summa kharaja faqassamaha baina abna'is suhada wal fuqara. Kemudian dia keluar dan membaginya kepada anak-anak para suhada dan orang-orang fakir. Masya Allah ya para jamaah, ini cerita-cerita begini ya. Ini cerita-cerita yang luar biasa. Dia terima, kemudian dia bagi-bagikan kepada anak-anak para suhada dan orang-orang fakir, orang-orang miskin. Masya Allah ya. Ini apa namanya? Akhlak para sahabat. Dan bukan hanya Umar bin Sa'ad ya, antum kalau masih ingat sahabat-sahabat yang lain. Dulu ada sahabat yang apa? Yang tidak bisa tidur gara-gara apa? Gara-gara dapat duit, ya punya duit banyak, tiba-tiba dapat duit, tidak bisa tidur. Bingung dia, ya. Kenapa dia tidak bisa tidur para jamaah? Karena yang dia pikirkan ini duit akan ditanya di hadapan Allah.
Dari mana saya dapatkan dan kemana saya infakkan, kemana saya belanjakan. Ilmu kita akan ditanya. Kita akan ditanya ilmu kita apa yang sudah kita amalkan. Kemudian harta juga akan ditanya. Semua akan ditanya para jamaah. Dari mana kita dapatkan, kemana kita belanjakan, untuk apa kita gunakan. Antum kalau punya satu rumah nanti akan ditanya. Ya. Kalau antum punya 2 rumah, berarti 2 pertanyaan. Punya 1 mobil, itu ditanya. 2 mobil ditanya. Semua harta akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika antum dapat harta, punya tambahan harta, yang antum pikirkan apa? Oh, ini akan ditanya ini nanti di hadapan Allah. Saya harus gunakan dengan baik. Ini yang dipikirkan oleh para sahabat. Enggak bisa tidur. Akhirnya istrinya berkata, "Ya sudah, enggak usah pusing-pusing. Besok pagi dibagi-bagikan." Akhirnya pagi harinya dia bagi-bagikan harta tersebut. Dia bagi-bagikan semuanya. Dapat duit enggak bisa tidur. Kalau kita enggak punya duit enggak bisa tidur, ya. Enggak punya duit enggak bisa tidur. Karena punya utang, ya. Kadang mikirin ini utang belum dibayar, sementara duitnya enggak ada, dan seterusnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin sampai di sini karena sebentar ada kajian, ya, Ustadz Firanda. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Masih sisa 1 pertemuan lagi, ya, tentang Umair bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Ya, mudah-mudahan kita bisa meneladani para sahabat, ya, sehingga kita bisa meraih keutamaan yang mereka raih. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.